Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Klinik IPA di adik sekalian. Kali ini kakak akan posting materi lanjutan dari loop, yaitu mikroskop optik untuk materi IPA SMP kelas 8 semester 2. Baik, apa itu mikroskop optik? Nah, itu ada gambarnya ya. Mikroskop optik adalah alat yang terdiri dari dua lensa cembung berfungsi untuk memperbesar bayangan hingga ribuan kali. Baik, setelah kita mempelajari tentang loop, ini ada alat optik lagi yang lebih canggih, yaitu adalah mikroskop optik. Mikroskop optik ini mampu memperbesar sampai ribuan kali. Berbeda dengan loop ya, yang perbesarannya hanya terbatas karena loop hanya memakai satu lensa cembung saja. Loop hanya mampu maksimal 20 kali perbesaran, tetapi untuk mikroskop optik mampu hingga ribuan kali. Ini berguna untuk mengamati makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis, sangat kecil. Orang hebat yang berjasa dalam menemukan mikroskop adalah Hans Janssen dan Zacharias Janssen. Adik-adik sekalian, Hans Janssen dan Zacharias Janssen ini adalah bapak dan anak, yaitu mereka adalah ahli dalam membuat kacamata di abad ke-16. Keluarga Bahit ini berasal dari negara Belanda. Karena bekerja membuat kacamata, setiap hari keluarga Janssen memperbaiki penglihatan dengan kacamata buatannya. Nah, suatu hari di tahun 1590-an, ayah dan anak ini memasang lensa pada ujung setiap tabung. Saat melihat benda dengan tabung tersebut, rupanya bendanya jadi terlihat lebih besar. Mikroskop sederhana seperti ini pun jadi terkenal, adik-adik sekalian. Ada seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda juga, yang fotonya ada di layar itu adalah namanya Antony von Leeuwenhoek. Dia berhasil membuat mikroskop, dan berkat penemuannya ini kemudian perkembangan ilmu biologi di bidang mikroskopis itu sangat pesat, karena dia mampu melihat atau mengamati benda-benda yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga ini menginspirasi sekali. Oleh karena itu von Leeuwenhoek ini dijuluki dengan sebutan bapak mikroskopi. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang disampaikan di depan, bahwa mikroskop itu berfungsi untuk mengamati bagian tumbuhan atau makhluk hidup yang ukurannya sekecil. Ini adalah contoh, ini batang dikotil yang diamati dengan mikroskop sehingga terlihat menjadi lebih besar. Terus kemudian sel bawang juga ketika diamati dengan menggunakan mikroskop akan nampak sel-selnya dengan sangat jelas. Kemudian sel hewan juga terlihat. Mengenal jenis mikroskop optik. Nah, kenapa saya namakan mikroskop optik? Karena mikroskop itu ada yang optik dan ada yang mikroskop elektron. Mikroskop optik ini adalah mikroskop yang paling sederhana karena menggunakan lensa. Nah, jenis-jenis mikroskop optik antara lain adalah ada mikroskop cahaya, kemudian ada mikroskop monokuler, dan ada mikroskop binokuler. Untuk mikroskop cahaya dan mikroskop monokuler itu hanya perbedaannya adalah pada sumber cahaya. Kalau cahaya sumbernya menggunakan cahaya berasal dari sinar matahari yang dibantu menggunakan cermin cekung, sedangkan untuk monokuler itu menggunakan cahaya yang berasal dari lampu listrik. Ini lampunya ya. Nah, kemudian dimodifikasi dengan menggunakan dua buah lensa okuler sehingga disebut dengan mikroskop optik binokuler. Nah, selain mikroskop optik, kita juga mengenal jenis mikroskop yang lebih canggih lagi. Yang pertama adalah mikroskop digital. Untuk mikroskop digital ini kita tidak lagi mengamati dengan mata secara langsung benda yang diamati atau objek yang diamati, tetapi dibantu dengan monitor yang nanti akan menampakkan objek yang diamati sehingga dapat diamati dengan jelas dan dapat direkam. Sedangkan ada mikroskop yang lebih canggih lagi, namanya mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini tidak menggunakan lensa lagi, adik-adik. Dia menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa dan menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya. Ini bisa sampai melakukan perbesaran hingga jutaan kali. Ini luar biasa, sehingga ukuran benda yang sangat kecil seperti elektron akan dapat terlihat. Nah, itu
itu jenis-jenis mikroskop. Sekarang kita pelajari lebih dalam lagi bagian-bagian tentang mikroskop. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mikroskop optik, karena ini kaitannya dengan pembelajaran cahaya. Bagian-bagian mikroskop tentu adik-adik sudah kenal semuanya, karena pada saat semester 1 kalian sudah diperkenalkan pada awal-awal pelajaran IPA di kelas 7 ya tentunya ya. Yaitu kalian akan mengenal beberapa bagian mikroskop, kalian juga tentu sudah pernah menggunakannya. Nah, meskipun bagian dari mikroskop itu sangat banyak, tetapi tidak akan kita bahas semuanya, karena kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan bayangan yang terbentuk oleh mikroskop oleh karena adanya peristiwa pembiasan dari lensa cembung yang dipakai. Lensanya adalah dua. Yang pertama adalah lensa okuler, ini yang berada di dekat mata yang berfungsi sebagai loop. Kemudian ada lensa objektif di sini. Nah, ada beberapa opsi, biasanya ada 3 opsi yang kemudian biasa diputar dengan menggunakan revolver. Nah, lensa objektif dan lensa okuler ini sama-sama adalah lensa cembung. Lensa objektif itu yang dekat dengan objek, sedangkan lensa okuler adalah yang dekat dengan mata. Karena dekat mata, lensa okuler berfungsi sebagai loop, sedangkan lensa objektif berfungsi sebagai lensa yang menghasilkan bayangan yang bersifat nyata terbalik diperbesar. Bagaimana cara kerja mikroskop? Maka perhatikan 2 gambar berikut ini. Gambar yang kiri adalah gambar mikroskop, kemudian gambar yang kanan adalah ilustrasi bagaimana kedua lensa cembung yang dimiliki oleh mikroskop ini akan bekerja. Nah, perhatikan, lensa yang berada di atas yang dekat dengan mata disebut dengan lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai loop, sedangkan bagian bawah disebut lensa objektif, yaitu lensa yang berada di atas meja mikroskop atau yang berada di dekat objek yang diamati. Nah, prinsipnya adik-adik, benda yang diamati harus berada di ruang 2 dari lensa objektif. Kenapa harus di ruang 2? Supaya menghasilkan bayangan yang berada di ruang 3 yang memiliki sifat nyata terbalik diperbesar. Nah, bayangan nyata terbalik diperbesar dari lensa objektif ini selanjutnya akan menjadi benda dari lensa okuler. Karena lensa okuler berfungsi sebagai loop, maka bayangan nyata terbalik diperbesar tadi wajib berada di ruang 1 dari lensa okuler, sehingga lensa okuler akan menghasilkan bayangan maya tegak diperbesar. Oleh karena bayangan tegak itu berasal dari bayangan yang terbalik, maka hasil akhir dari bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop itu adalah maya terbalik diperbesar. Oleh karena itu, kalau adik-adik masih ingat, ketika kita menggunakan mikroskop, maka bayangan yang kita amati itu adalah bayangan yang maya terbalik diperbesar, sehingga ketika kalian menggeser ke arah kiri, maka dia justru akan bergerak ke kanan. Ketika kita menggeser ke arah kanan, maka dia akan bergerak ke kiri. Ketika kita menggeser ke arah atas, maka yang kita lihat akan bergeser ke bawah dan seterusnya. Itu efek dari bayangan maya terbalik diperbesar. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, perbesaran mikroskop. Nah, untuk mempelajari perbesaran mikroskop ini, dasarnya adalah kita sudah tahu tentang perbesaran dari loop, dan video sebelumnya sudah kita bahas. Nanti kalau adik-adik sekalian masih atau sudah lupa tentang bagaimana perbesaran dari loop, maka kalian silahkan tonton lagi ya. Berikutnya, lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi sebagai loop seperti yang saya bahas di depan tadi. Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah ketika kita mengamati dengan mata berakomodasi maksimal, maka perbesaran dari lensa okuler ini adalah SN per F plus 1. Cara yang kedua, ketika kita mengamati atau menggunakan mikroskop dengan mata tidak berakomodasi, maka perbesaran dari lensa okuler adalah SN per F. Kedua ini kita sebut MOK. Selanjutnya untuk lensa objektif, maka perbesarannya adalah MOB sama dengan S aksen OB per SOB. S aksen OB adalah jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, sedangkan SOB adalah jarak benda terukur dari benda sampai lensa objektif. Oleh karena itu, perbesaran mikroskop sama dengan perbesaran totalnya, yaitu sama dengan perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler, atau secara matematis M total sama dengan MOB dikali MOK.
Itulah prinsip dari perbesaran mikroskop. Karena diperbesar 2 kali, maka total perbesarannya adalah perkalian antara keduanya. Berikutnya kita akan turunkan sampai menghasilkan hasil akhir, yaitu yang pertama adalah menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimal. Perhatikan gambarnya baik-baik adik-adik sekalian. Seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, maka M total adalah MOB dikalikan MOK. Sekarang detailnya adalah karena MOK-nya dengan mata berakomodasi maksimal, sehingga persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Sedangkan panjang mikroskop itu adalah jarak antara kedua lensa. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa L sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Itulah yang dimaksud dengan panjang mikroskop. Berikutnya, menggunakan mikroskop dengan mata tanpa berakomodasi. Maka syaratnya adalah S aksen OB harus tepat berada di fokus dari lensa okulernya, seperti yang terlihat pada gambar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perbesarannya menjadi S aksen OB per SOB dikali dengan SN dibagi fokus dari lensa okulernya. Nah, karena sekarang S aksen OB persis berada di FOK, maka panjang mikroskopnya bisa kita tulis S aksen OB plus FOK seperti yang terlihat pada gambar. Seperti itu adik-adik sekalian, mikroskop itu bekerja, yaitu ada 2 keadaan, yaitu digunakan untuk mata berakomodasi maksimal dan mata tanpa berakomodasi. Adik-adik mungkin bisa menurunkan sendiri untuk keadaan mata berakomodasi pada jarak X, tinggal merubahnya saja sesuai dengan pembahasan pada bagian loop. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu supaya apa yang kita bahas di depan tadi kita ingat kembali. Kesimpulannya, yang pertama, mikroskop optik adalah alat yang terdiri dari 2 lensa positif atau lensa objektif dan lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan hingga ribuan kali. Jenis-jenis mikroskop antara lain mikroskop cahaya, mikroskop monokuler, mikroskop binaukuler, mikroskop digital, dan mikroskop elektron. Sifat bayangan akhir dari mikroskop adalah maya terbalik diperbesar. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Perbesar mikroskop adalah MOB dikali dengan MOK. Perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Sedangkan yang terakhir adalah perbesaran mikroskop untuk mata tanpa berakomodasi adalah M sama dengan S aksen OB per SOB dikali dengan SN per FOK. Untuk menutup materi kali ini, ada 2 latihan soal sebagai berikut. Soal yang pertama, perbesaran total sebuah mikroskop adalah 100 kali. Jika perbesaran yang dibentuk lensa objektif 5 kali, berapakah perbesaran lensa okulernya? Kuncinya adalah 20 kali. Bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Tentu kita gunakan dengan persamaan M total sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Data dari soal di atas, M totalnya adalah 100, sedangkan MOB-nya adalah 5, yang ditanyakan adalah MOK-nya. Maka MOK-nya adalah 100 dibagi 5 sama dengan 20 kali. Soal yang kedua, sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler masing-masing 10 mm dan 5 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektif. Tentukan perbesaran mikroskop pada pengamatan. Pertama, tanpa akomodasi. Kedua, berakomodasi maksimum. Ketiga, berakomodasi pada jarak 50 cm. Baik, adik-adik sekalian,
kita data terlebih dahulu ya. Maka yang diketahui dalam soal adalah FOB-nya adalah 10 mm, FOK-nya adalah 5 cm, SOB atau jarak bendanya dari lensa objektif adalah 11 mm, sedangkan SN kita anggap 25 cm seperti mata normal pada umumnya. Nah, untuk mata tanpa berakomodasi, maka persamaannya adalah M total sama dengan S aksen OB per SOB dikali dengan SN per FOK. Persoalannya adalah sekarang S aksen OB-nya belum diketahui. Untuk mencari S aksen OB, maka kita gunakan persamaan umum. 1/FOB sama dengan 1/SOB plus 1/S aksen OB. Maka diperoleh 1/S aksen OB sama dengan 1/SOB dikurangi 1/FOB. Setelah kita masukkan angkanya, berarti 1 aksen OB sama dengan 1/10 dikurangi 1/11, sehingga diperoleh S aksen OB sama dengan 110 dibagi 1 sama dengan 110 mm. Jadi S aksen OB-nya adalah 110 mm. Sehingga ketika kita masukkan ke persamaan awal, maka diperoleh perbesaran mikroskop untuk mata tanpa berakomodasi, yaitu M sama dengan 110/11 dikali dengan 25/5, yaitu sama dengan 50 kali. Untuk mata berakomodasi maksimum, M total sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Sehingga ketika kita masukkan angka tadi 110/11 dikalikan 25/5 plus 1, maka akan dihasilkan 60 kali. Untuk mata berakomodasi pada jarak 50 cm, maka kita pakai persamaan sebagai berikut. Sehingga ketika kita masukkan angka-angkanya adalah diperoleh perbesaran sebesar 55 kali. Nah, demikian adik-adik sekalian pembahasan tentang mikroskop ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat memahami bagaimana mikroskop bekerja. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.